Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama John Itung di sini. Oke, teman-teman, apa yang saya akan bahas di video kali ini? Nah, kemarin guys, saya udah upload video ini solusi Oppo A33 ya atau CPH 2137 yang masuk air, kemudian kita bersihkan. Ini begitu masuk air, dibawalah sama orang yang punya HP langsung ke counter. Langsung kita bersihkan semuanya dan udah kita keringkan mesinnya. Nah, tapi saya menyarankan guys, itu sekurang-kurangnya 3 hari ditinggal di sini. Kita akan mengeringkan LCD. Nah, di sini mesinnya udah saya cek semua aman, tidak ada konslet, tidak ada short, aman semua. Tapi saya khawatir LCD-nya kemasukan air itu. Kalau seandainya airnya masih ada di dalam LCD yang mengenai kapasitor ataupun resistor, itu bisa mengakibatkan blank pada LCD sehingga LCD harus diganti. Otomatis untuk HP Oppo A33 ini guys, LCD-nya lumayan mahal guys ya. Nah, untuk video lebih lengkapnya dan lebih jelasnya silahkan teman-teman tonton aja videonya ini. Ya, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Nah, di sini saya udah bahas kepada pelanggan bahwa HP-nya ini ditinggal saja 3 hari, minimal 3 hari untuk pengeringan LCD. Karena kita khawatir LCD-nya akan blank yang mengakibatkan ya diganti dong LCD-nya. Harga LCD-nya lumayan. Terus kata pelanggannya, HP-nya itu mau digunakan hari ini, ada hal penting, nggak bisa enggak katanya, tidak bisa tidak, pokoknya HP-nya itu harus dihidupkan hari ini juga karena HP-nya mau dipakai. Terus saya kasih saran lagi, 3 hari itu minimal. Seandainya kita hidupkan sekarang ini, itu akan berisiko LCD-nya ngeblank. Kata orangnya nggak masalah, kalau LCD-nya ngeblank ya udah tinggal diganti saja katanya. Nah ya udah, berdasarkan permintaan pelanggan juga, kita pun nggak maksa. Walaupun firasat kita tidak enak sudah, ya udah kita pasang aja. Dan di sini kita udah berusaha meyakinkan pelanggan bahwasanya minimal 3 hari kita tunggu HP-nya. Tapi pelanggannya tidak mau dan akhirnya udah 3 hari, benar-benar 3 hari seperti kataku itu HP-nya ngeblank guys. Nah ini coba kita setel videonya sebentar di sini ya. Nah, kita perkecil aja suaranya. Nah, posisi masuk ke counter kami ini, dia itu ya katanya masih hidup. Kemudian dimatikan langsung cepat-cepat dibawa ke sini. Katanya HP-nya ini lebih 10 menit terendam di dalam air. Dia ngobrol, lagi asik ngobrol di pinggir air, tiba-tiba HP-nya hilang. Pas dilihat ke bawah ternyata HP-nya jatuh. Untung airnya jernih dan HP-nya kelihatan. Ya kurang dari 1 meter lah dalamnya itu, di pinggir air lah pokoknya. Nah, jadi begitu diambil HP-nya langsung dibawa ke kita, posisinya masih hidup. Nah, itu CPH 2137, ini adalah Oppo A33. Ya lumayan keluaran baru juga ya, harganya katanya ini 3 juta saat dia membeli. Nah, ini saya berusaha untuk membuka backdoor dan membersihkan ke dalam HP-nya ini guys. Ya nanti kamu tonton aja video lebih lengkapnya ya. Dan di sini saya udah mengecek mesinnya semua, udah aman ya. Dan di sini kita percepat aja ke menit 7 lewat 10 ya. Nah, di sini saya memberitahukan bahwa HP-nya ini harus ditinggal minimal 3 hari untuk mengurangi resiko blank pada LCD. Kata orangnya nggak masalah, ya udah kita udah berusaha meyakinkan, tapi orangnya tetap ngeyel, ya udah ya. Nah ini dengarkan ya penyampaian saya ya. Kameranya kan udah kita lepas tadi. Nah udah kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi semua kameranya guys. Ringan maksimal. Kalau mesin it's okay, nggak ada masalah di mesin ini. Yang jadi permasalahan adalah LCD. Kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi semua kameranya guys. Oke. Ya, kemudian ini akan kita pasang. Nah, di sini saya menyarankan kepada pelanggan untuk meninggalkan HP-nya sekurang-kurangnya 3 hari untuk pengeringan maksimal. Kalau mesin, it's okay, nggak ada masalah di mesin ini. Yang jadi permasalahan adalah LCD. LCD ini kan kemasukan air. Nah, seandainya kita hidupkan, resikonya akan tinggi ya. Kalau seandainya ada air yang mengalir di bagian kapasitor, resistor juga yang terdapat pada LCD itu, ini akan terjadi blank dan harus ganti LCD. Makanya saya menyarankan kepada pelanggan, ini kita tunggu sekurang-kurangnya 3 hari. Kata pelanggan, waduh nggak bisa, HP-nya ini penting mau dipakai, mau pokoknya harus hidup saat ini juga katanya. Ya udah,
saya katakan kayak gitu, resikonya gede. Kata orang yang punya HP ini, apapun resikonya nggak masalah. Kalaupun LCD-nya rusak, ya udah diganti aja. Ya udah, kalau kayak gitu sesuai permintaan pelanggan, HP-nya ini langsung akan kita hidupkan. Pada saran saya 3 hari saja baru kita hidupkan, karena LCD itu rawan. Kalau ada setetes saja air yang masuk ke kapasitor atau resistor mengenai di LCD itu ya, kemudian kita hidupkan HP-nya, ada aliran listrik yang jalan di situ, maka dia akan konslet dan LCD akan ngeblank, dan otomatis kamu harus ganti LCD. Katanya nggak masalah, HP-nya ini pengen digunakan, mau gimana lagi kan, katanya. Ya udah, dia nggak bisa nunggu 3 hari, ya udah kita pasang, ya udah kita serahkan saja, kita pasrahkan saja. Di sini pertama kali saya mau menghidupkan agak sedikit deg-degan. Ya, nah di sini pertama kali kita menghidupkan saya agak sedikit deg-degan ya. Ini ya jangan-jangan blank ini, karena firasat saya itu udah berat gitu. Nah, ya udah di sini saya coba hidupkan. Ya, di sini saya coba hidupkan, dan pada saat saya menghidupkan ini ya mau hidup dia. Teman-teman lihat. Iya. Nah, itu pada saat saya menghidupkan HP-nya ini, pada hari masuk air ini, itu bisa guys, touchscreen-nya aman ya. Ini kita coba touchscreen-nya aman, walaupun ada bekas air yang belum mengering di sana, tapi HP-nya ini normal. Tapi firasat saya udah berat kayak mana gitu nah jadi berdasarkan yang saya sampaikan tersebut, minimal 3 hari ya sekurang-kurangnya HP-nya ini ditinggal, karena untuk menunggu kering maksimal. Kalau seandainya udah 3 hari dan HP-nya itu mau rusak juga, ya mungkin nasibnya udah memang mau rusak, karena kita udah tunggu 3 hari, itu waktu yang cukup untuk pengeringan air di daerah LCD-nya itu ya. Nah, tapi kata orangnya harus dihidupkan pada hari itu juga. Ya udah, saya hidupkan aja ya, dan kebetulan dan kebenaran ya apa yang saya omongkan itu, dan LCD-nya ternyata 3 hari ngeblank guys. Jadi 3 hari dipakainya, kemudian ini udah 3 hari dan diantar lagi ke sini untuk melihatkan HP-nya. Pas saya cek dan ternyata LCD-nya ngeblank. Kenapa pada saat ini LCD-nya tidak ngeblank? Mungkin masih ada air di situ, cuman dia belum konslet aja gitu. Nah, jadi pas dipakai ya selama waktu 2 sampai 3 hari, dan ternyata ada yang konslet di bagian LCD sehingga ngeblank. Oke guys, ini kita percepat aja, dan ya pada saat ini berhasil sih berhasil, tapi ya ini udah 3 hari LCD-nya ngeblank. Oke, coba kita akan lihat HP-nya. Nah, ini barusan dibawa ke sini lagi guys, dan kita lihat di sini LCD-nya ngeblank ya. Nah, ini kabel fleksibel LCD-nya ya yang ini, dan pada saat kita hidupkan kemarin 3 hari yang lalu itu masih hidup. Ya mungkin memang masih ada airnya perkiraanku, hanya saja belum konslet. Andai saja orang ini mau mengikuti kata-kataku, ya minimal ya mungkin keselamatan untuk HP ini bisa jauh lebih besar ya. Coba kita hidupkan. Ya, nah hidup, ada getar, tapi LCD ngeblank, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada LCD. Mesinnya hidup memang, tapi LCD-nya padam, LCD-nya mati. Nah, seandainya dia mau saja mengikuti kata-kataku ya, mudah-mudahan tidak terjadi kayak gini ya, semoga saja tidak terjadi kayak gini. Memang firasat saya saat menghidupkan itu udah berat guys. Ya, dalam artian wah ini jangan-jangan ngeblank, jangan-jangan ngeblank. Ya, benar, setelah 3 hari dipakainya ternyata ngeblank, dan alhasil ya udah, kalau udah kayak gini ya paling enggak harus ganti LCD. Coba kita cek LCD-nya berapa harganya. Nah, ini adalah harga LCD-nya 470, belum ongkir. Saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Ongkirnya ke sini via JNT nyaris 100 guys, sekitar 70-80 lah. Nah, kalau 470 ini ya asumsikan saja kita order sama LCD-LCD yang lain lah. Kan nggak satu aja kita order, biasanya kan banyak ya. Nah, jadi asumsikan saja ongkirnya ini 50.000 ya, karena kita bagi-bagi ongkir. Jadi 470 ditambah 50 berarti harganya ini dapatnya 520.000. Itu baru modal guys. Dan di sini kalau di tempat saya di Berau, Kalimantan Timur, cara kita menetapkan harga LCD ini itu harga LCD plus ongkir dikali 2.
Nah, kenapa dikali dua? Karena kita ada garansi di sini. Seandainya dalam masa garansi itu terjadi apa-apa pada LCD, misalkan ngeblank atau pokoknya ada kerusakan tanpa human error, tanpa masuk air, tanpa jatuh, itu kita ganti dengan unit yang baru. Makanya di sini cara kita menetapkan harga LCD itu kita tambahkan modal plus ongkir plus modal plus ongkir kali dua. Nah, begitulah maksudnya. Berarti di sini kalau 520 kali 2 udah 1.040.000 guys, harga LCD-nya aja. Loh bang, kemahalan abang. Nah kalau di sini tuh ya memang kayak gitu, harga pasarnya udah memang segitu. Karena juga kita ngasih garansi. Nah jadi kalau terjadi apa-apa sebelum garansi habis, kita ganti dengan unit yang baru. Dan juga memang harga pasarnya di tempat saya memang kayak gitu. Dan kalau saja dia mengikuti apa yang saya katakan bahwasanya minimal 3 hari baru dihidupkan, tidak keluar 1 juta guys untuk ganti LCD. Mau tidak diperbaiki HP-nya masih baru. Ya harga 3 juta lebih ya. 3 juta lebih HP-nya ini harganya. Kalau tidak diperbaiki LCD-nya sayang katanya. Ya udah kalau seandainya dia mau sabar 3 hari ya mungkin tidak terjadi hal yang kayak gini, tapi ya mungkin ini sudah menjadi takdirnya kan, mau di apa juga. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari video ini guys ya? Jadi di sini kalau saya boleh menyarankan, ya paling tidak kita bisalah ikuti kata-kata teknisi, karena di sini namanya teknisi. Kalau saya aja udah 3 tahun guys, jadi udah hari-hari itu ya bergelut dengan HP. Jadi paling tidak sedikit atau banyaknya adalah yang kita ketahui. Dan di sini saya sarankan untuk menunggu 3 hari saja. Kata orangnya nggak usah, ya udah. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak ada hak di sini. Jadi kita pasang HP-nya dan ternyata ngeblank dan paling tidak harus ganti LCD, keluar lagi biaya 1 juta. Nah, itulah. Oke, mungkin demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya, dan semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan andaikan teman-teman ingin sabar dan tidak terlalu buru-buru, ya mungkin kita bisa memaksimalkan hasil dan mengurangi kerusakan yang terjadi pada HP teman-teman. Baiklah, jika teman-teman ingin bertanya atau ada pendapat lain, silahkan komen-komen. Dan jika teman-teman ingin sharing sama saya, silahkan DM Instagram. Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini. Semoga ini bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brother.